Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota Inka Sumilat, Farel Subagiarta, Gabriela Rambebuoj, Novena Ponto, Priska Koyongian, dan saya Sinta Mantiri. Kami akan membahas mengenai topik persiapan operasi. Dalam persiapan operasi ini, kami akan menyebutkan materi penyuluhan yang akan diberikan, berupa pengertian, jenis dan tujuan tindakan operasi, faktor risiko yang ada, persiapan sebelum operasi, persiapan psikologis, persiapan fisik, serta teknik keterampilan pasca operasi. Yang pertama, pengertian. Perawatan preoperasi merupakan suatu proses perawatan sebelum operasi yang dimulai saat klien dan keluarga mengambil keputusan untuk dilakukan operasi dan berakhir ketika klien berpindah atau berada di ruang operasi. Yang kedua, jenis dan tujuan tindakan operasi. Yang pertama, diagnostik, yaitu jenis operasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam menegakkan diagnosis pasti dari suatu penyakit. Yang kedua, paliatif, yaitu tindakan operasi yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi nyeri atau gejala penyakit dan tidak menyembuhkan. Yang ketiga, ablatif, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan dengan cara pengangkatan bagian tubuh yang berpenyakit untuk proses penyembuhan. Contohnya amputasi. Yang keempat, konstruktif, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki fungsi atau penampilan yang telah hilang atau menurun. Contohnya implantasi payudara, dagu, hidung, dan lain-lain. Yang kelima, transplantasi, yaitu tindakan pembedahan yang mengganti struktur tubuh yang tidak berfungsi. Contohnya transplantasi ginjal. Selanjutnya ada faktor risiko. Tindakan operasi dapat menimbulkan sedikit risiko jika keadaan umum dari klien baik. Masalah kesehatan umum yang dapat meningkatkan risiko dan dapat menjadi faktor penyebab ditundanya suatu tindakan operasi antara lain adalah malnutrisi, stres, obesitas, hipertensi, gangguan fungsi jantung, diabetes mellitus, gangguan pada pembekuan darah, dan penyakit lain yang menjadi kontraindikasi tindakan operasi. Selanjutnya ada persiapan sebelum operasi. Persiapan sebelum operasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, formulir persetujuan atau informed consent. Informed consent merupakan formulir persetujuan yang membuktikan bahwa klien dan keluarga benar membutuhkan tindakan operasi dan bersedia untuk dilakukan tindakan operasi terhadap klien. Formulir ini disediakan oleh pihak rumah sakit dan ditandatangani jika klien dan keluarga telah mendapat penjelasan yang jelas dari petugas seperti dokter atau perawat tentang tindakan operasi yang akan dilakukan. Yang kedua ada hasil pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan laboratorium preoperasi seperti pemeriksaan darah, urin, dahak, dan lain-lain harus menunjukkan hasil yang normal. Hasil pemeriksaan lain seperti foto ronsen, USG, EKG, dan lain-lain juga harus disiapkan sebelum tindakan operasi dilakukan. Dan yang ketiga ada persiapan khusus. Pemeriksaan golongan darah anggota keluarga merupakan persiapan yang sangat penting untuk mempersiapkan kebutuhan darah bagi klien jika klien membutuhkan transfusi darah pasca tindakan. Yang kelima, persiapan psikologis. 4 dimensi tindakan perawatan sebelum operasi yang mampu mengatasi kebutuhan psikologis klien adalah yang pertama, informasi. Informasi yang jelas tentang persiapan operasi merupakan kebutuhan utama yang dapat mengatasi kecemasan klien. Informasi yang dimaksud meliputi apa yang akan dialami klien, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan tindakannya dilakukan, siapa dokter penanggung jawab, apa yang akan dirasakan klien pasca tindakan, dan apa yang harus dilakukan klien dan keluarga. Yang kedua, dukungan psikososial. Keberadaan orang terdekat selama perawatan praoperasi sangat penting dalam upaya mengatasi kecemasan klien. Keberadaan petugas kesehatan juga merupakan dukungan sosial yang penting yang sangat dibutuhkan klien selama perawatan praoperasi. Yang ketiga, peran klien dan keluarga. Peran klien dan keluarga meliputi melaksanakan semua peraturan peroperasi dan bertanya kepada perawat atau dokter yang merawat jika mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan informasi.
Yang terakhir, keempat, ada pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan sangat penting dilakukan untuk mengatasi kecemasan klien pasca tindakan operasi yang dialami. Pelatihan keterampilan ini meliputi mobilisasi dini pasca operasi, pelatihan napas dalam, pelatihan batuk efektif, dan cara menyongkong luka operasi yang benar. Kita masuk ke persiapan fisik. Yang pertama ada pembatasan nutrisi dan cairan. Program puasa merupakan program penting sebelum operasi dilakukan. Puasa dilakukan karena obat-obatan anestetik diyakini dapat menekan fungsi gastrointestinal dan akan berbahaya jika klien mengalami muntah dan aspirasi selama pemberian anestetik umum. Menurut Crenshaw dan Winslow tahun 2002, dalam Cozier 2010, program puasa memperbolehkan yang pertama, sarapan ringan misalnya teh dan roti, diperbolehkan 6 jam sebelum prosedur. Selanjutnya yang kedua, makan malam yang lebih berat 8 jam sebelum pembedahan. Yang ketiga, untuk mengatasi rasa haus selama periode puasa, basuh mulut dengan kain atau kasa basah. Kemudian ada eliminasi pengosongan usus dan kandung kemih. Pengosongan isi perut dan kandung kemih dilakukan untuk mencegah cedera yang tidak perlu pada kandung kemih dan mencegah penyebaran infeksi dari usus selama pembedahan. Yang pertama, pengosongan usus dengan enema harus dilakukan pada klien yang akan menjalani pembedahan usus. Yang kedua, pemasangan kateter retensi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kandung kemih telah kosong. Selanjutnya, yang ketiga ada higien atau kebersihan diri. Kebersihan diri sebelum tindakan operasi harus dilakukan untuk menurunkan resiko infeksi luka. Yang pertama, mandi di sore hari atau di pagi hari sebelum pembedahan dilakukan. Selanjutnya, mencukur bulu atau rambut pada area yang akan dilakukan operasi jika ada. Yang ketiga, menggunting kuku. Keempat, menggunakan kap kepala untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dari rambut. Yang kelima, melepas semua perhiasan prostesis atau bagian tubuh palsu seperti gigi palsu, lensa kontak, kacamata, wig, bulu mata palsu, dan lain-lain. Yang keenam, mengenakan baju atau gaun khusus untuk operasi. Selanjutnya, istirahat dan tidur. Istirahat yang cukup harus dilakukan sebelum pelaksanaan pembedahan. Istirahat yang adekuat membantu klien mengatasi stres, pembedahan, dan membantu penyembuhan. Yang terakhir, ada medikasi atau obat-obatan. Pastikan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan atau diresepkan harus sudah disiapkan dengan lengkap sebelum klien berangkat ke ruang operasi. Berikut teknik keterampilan pasca operasi. Pada teknik keterampilan pasca operasi ini, kita akan membahas 3 teknik. Yang pertama ialah teknik mobilisasi dini. Teknik mobilisasi dini dilakukan 2 atau 3 hari setelah klien sadar dan berada di ruang perawatan. Teknik mobilisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, posisikan klien terlentang atau posisi semi-fowler. Yang kedua, arahkan kedua kaki klien ditekuk dengan posisi kedua telapak kaki rata. Dengan hitungan 1-3, kemudian kaki diluruskan kembali. Yang ketiga ialah gerakkan jari-jari kaki klien menghadap ke arah bagian tubuh atas atau ke arah kepala. Dengan hitungan 1-3, kemudian kaki bisa direlaksasikan kembali. Selanjutnya, yang keempat, tekukan kaki kiri di atas tempat tidur dan angkat kaki kanan secara rata tanpa menekuk lutut. Dengan hitungan 1-3, kemudian rileks kembali. Lakukan itu pada kaki yang berlawanan. Selanjutnya ialah teknik napas dalam. Teknik napas dalam dilakukan saat klien mengalami rasa ketidaknyamanan seperti sesak nafas, sulit bernafas, merasa tidak puas saat bernafas, atau merasa nyeri pasca tindakan operasi. Nafas dalam bisa dilakukan dengan cara yang pertama, posisikan klien setengah duduk atau posisi semi-fowler.
Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan klien di atas dada, tepatnya di bawah batas tulang rusuk. Yang ketiga, tarik nafas secara perlahan dan dalam melalui hidung sampai dada mengembang secara penuh. Yang keempat, anjurkan klien menahan napas selama 2-3 detik. Dan yang terakhir, menghembuskan nafas dengan perlahan dan panjang melalui mulut dengan posisi bibir seperti menyiul. Teknik yang ketiga ialah batuk efektif. Batuk efektif dapat dilakukan jika klien mengalami ketidaknyamanan pada tenggorokan. Batuk yang tidak efektif dapat menimbulkan nyeri pada luka pembedahan, terutama luka operasi pada daerah dada dan perut. Teknik batuk efektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar. Yang kedua, meletakkan tangan pada dada, perut, atau pada daerah luka pasca operasi dengan tekanan yang lembut. Yang ketiga, tarik nafas secara perlahan dan dalam melalui hidung sampai dada mengembang secara penuh. Yang keempat, anjurkan klien menahan nafas selama 2-3 detik. Yang kelima, menghembuskan nafas secara perlahan dan panjang melalui mulut dengan posisi bibir seperti bersiul. Yang keenam, ulangi teknik nafas dalam tersebut sampai 2-3 kali. Dan yang terakhir, pada nafas dalam yang ketiga, tahan nafas selama 2-3 detik, lalu batukan secara perlahan.